Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan belajar daring dan luring. Kali ini Pak Guru masih menjelaskan untuk tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai? Sebelum pembelajaran, simak video berikut ini. Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 4.2 KD keterampilan menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Kompetensi dasar IPS 3.4 KD pengetahuan memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. (4.4) KD keterampilan menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Materi ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, mari amati gambar berikut ini. Pada gambar pertama dan kedua, ini adalah suatu pertumbuhan yang dialami oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaannya adalah, kira-kira kalian yang sekarang di bagian mana ya? Nah, nanti kalian cari sendiri posisi kalian yang kira-kira di mana. Baik. Sewaktu masih bayi, tubuhmu sangat mungil dan lemah. Namun, sekarang kamu telah tumbuh besar dan lincah, bukan? Saat masih bayi, kamu baru bisa berbicara dan merangkak. Sekarang, sudah bisa berjalan, bahkan berlari-lari dan melompat. Perubahan tubuh terjadi karena kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah kamu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan berlangsung bersamaan atau tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi pada makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan bertambah tinggi, berat, dan besar pada tubuh atau fisik.
Sementara itu, pertambahan kemampuan makhluk hidup. Contoh kemampuan bergerak, berbicara, dan berpikir. Pertumbuhan diukur berdasarkan kuantitas atau angka, sedangkan perkembangan diukur berdasarkan kualitas. Anak-anak, kalau pertumbuhan itu berdasarkan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi pada makhluk hidup. Misal, kalian bertambah besar, bertambah gemuk, bertambah tinggi. Nah, itu termasuk pertumbuhan. Tetapi kalau untuk yang perkembangan itu tentang mengenai kemampuan merangkak, berjalan, berlari, itu adalah perkembangan. Terus di bagian mulutnya dapat berbicara. Kemudian di pikiran kalian itu otaknya mulai berkembang. Tentunya perkembangan otak kalian berbeda ketika saat masih bayi, umur 6 tahun, umur 11 tahun. Nah, ini tentang perkembangan. Tahapan perkembangan kehidupan manusia. Yang pertama, masa pra-kelahiran. Masa ini dikenal dengan masa potensi. Semua anak yang belum dilahirkan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi apapun. Masa ini diisi dengan memaksimalkan kondisi kesehatan dan pertumbuhan janin dalam kandungan. Masa kelahiran hingga batita atau bayi 3 tahun. Masa ini dikenal dengan masa harapan dan semangat. Saat bayi lahir, ia menjadi awal dari harapan kedua orang tua dan orang di sekelilingnya. Mereka berharap kelak bayi dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Ciri-ciri masa ini adalah kondisi bayi terus bersemangat untuk bergerak dan bermacam-macam gerakan, seperti menggerakkan kaki, tangan, kepala, merangkak, berjalan, dan berlari. Selayaknya perkembangan atau dari umur 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Masa perkembangan yang berikutnya. Masa anak-anak hingga remaja. Masa anak-anak berlangsung dari umur 3 sampai 10 atau 11 tahun. Semua pertumbuhan diiringi dengan kesempurnaan perkembangan. Pada masa ini, kecerdikan, keterampilan, minat, dan imajinasi anak mulai tumbuh. Anak memadukan informasi yang mereka dapatkan dari lingkungan untuk menghasilkan banyak hal yang baru sesuai selera mereka. Tindakan ini terkadang memunculkan hasil karya yang kreatif. Pada usia ini, anak-anak mulai mampu menyelesaikan permasalahan sederhana dengan kemampuan yang mereka miliki. Tahapan yang berikutnya, masa remaja. Masa remaja dimulai pada usia 11 tahun. Masa ini dikenal dengan masa pubertas. Masa pubertas menjadi masa yang istimewa karena menjadi penghubung dari anak-anak menjadi dewasa.
Masa pubertas ditandai dengan banyak aspek yang terkait kondisi fisik maupun psikologis. Secara fisik, masa pubertas ditandai dengan perubahan bentuk fisik, seperti tumbuhnya jerawat dan rambut-rambut halus di bagian tubuh tertentu. Secara psikologis, pubertas ditandai dengan perubahan kondisi psikologis yang mendorong anak untuk mencari tantangan baru di luar keluarganya. Sekarang, kalian jika sudah memasuki umur 11 tahun, kemudian di bagian fisik kalian mulai ditandai dengan perubahan fisik, yaitu tumbuh jerawat, rambut-rambut halus di bagian tertentu, itu artinya kalian sudah memasuki masa remaja. Masa dewasa hingga tua. Masa ini akan dimulai pada usia 20-80 tahun. Pada awal kedewasaan, manusia akan menempuh kehidupan baru, seperti mencari pekerjaan, mandiri, dan berumah tangga. Selanjutnya, manusia akan memasuki masa dewasa tahap kedua. Pada masa ini, kehidupan manusia lebih stabil. Masa dewasa tahap akhir mengantarkan manusia pada kondisi yang lebih baik dan sempurna karena memiliki kebijaksanaan. Masa perkembangan manusia yang terakhir yaitu masa tua. Manusia mencapai tahap ini telah kaya dengan pengalaman hingga mampu menjadi pembimbing bagi manusia lain. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa tahapan-tahapan perkembangan kehidupan manusia. Dan kalian untuk saat ini baru memasuki masa remaja. Dan ini adalah masa yang sangat istimewa. Ini adalah materi untuk berikutnya, yaitu tentang masa remaja ya dan pubertas. Sekarang tugas untuk kalian, screenshot tugas ini dan nanti kerjakan dengan baik. Kita lanjutkan materi IPS-nya. Perhatikan teks berikut ini. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, kita sebelumnya sudah belajar tentang perjuangan bangsa, yaitu ada proklamasi, ada peperangan-peperangan di beberapa daerah,
tentunya yang mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan mereka. Nah, sikap apa saja sih, nilai-nilai positif apa saja sih yang dapat kita teladani dari para pejuang? 1. Pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan negara. Sikap pahlawan ini mereka lebih mendahulukan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Sikap ini disebut sebagai pro patria dan primus patrialis. Kemudian sikap pahlawan lagi, nilai positif dari para pahlawan yaitu sikap solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, mereka bahu-membahu berusaha untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sikap yang ketiga ada toleransi dan tenggang rasa. Nah, sikap ini sering kita bahas bagaimana kita bertoleransi dengan sesama. Dan nilai positif berikutnya adalah sikap tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Tanpa pamrih ini adalah tidak mengharapkan imbalan ketika kita membantu orang lain. Yang terakhir, sikap semangat kebangsaan. Kemudian sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan? Berikut ini sikap mempertahankan kemerdekaan. 1. Cinta tanah air. Jadi ada sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apa saja yang menunjukkan cinta tanah air? Nah, ini A. Melestarikan budaya bangsa. Kemudian B. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. C. Menjaga kelestarian lingkungan. D. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dan E. Menjaga nama baik bangsa di kancah internasional. Ini adalah beberapa sikap yang menunjukkan kita cinta tanah air. Ini harus kita lakukan, apalagi kalian sebagai seorang siswa. Jangan terlalu sering malah bermain game online. Yang kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan. Contohnya, A. Memelihara kerukunan sesama warga masyarakat. B. Berusaha mematuhi hukum dan norma yang berlaku. C. Menjaga keamanan lingkungan. D. Tidak membeda-bedakan teman. E. Menghargai budaya suku daerah lain. F. Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Ini adalah sikap yang menunjukkan membina persatuan dan kesatuan. Sikap yang berikutnya adalah rela berkorban. Kemudian sikap kita dalam kehidupan sehari-harinya adalah membantu dan menolong orang yang terkena musibah. Berikutnya, membantu dan patuh kepada orang tua. Yang C. Mendahulukan kepentingan bangsa bersama daripada kepentingan pribadi. Yang D. Ikut berpartisipasi dalam rangka kerja bakti, ronda malam, dan kegiatan kemasyarakatan. Ini adalah sikap yang menunjukkan rela berkorban. Nah, sikap-sikap ini harus kita teladani dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dijadikan sebuah pelajaran atau cuma catatan di buku saja, namun sikap kita jauh dari sikap yang sudah dicontohkan oleh para pahlawan. Baik anak-anak,
Ini tugas kalian untuk IPS nya, nanti kalian screenshot dan kerjakan dengan baik. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, nanti sampaikan saja lewat WA. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.